Halo Sobat Kominfo, selamat datang di podcast Kepoin Yuk! Yuk! Punyanya Din Kominfo. Teman-teman Kominfo, hari ini kita sudah berada di pertengahan bulan Ramadan, tepatnya Ramadan ke-18. Artinya apa? Kita sudah mendekati Idul Fitri atau Lebaran. Biasanya apa sih sebelum Lebaran yang kita persiapkan? Ibu-ibu nih biasanya menyiapkan apa? Hampers kah? Bingkisan kah? Kira-kira di Temanggung tuh ada nggak ya tempat untuk membeli makanan atau bingkisan khas Temanggung? Sudah bersama kita ada Ibu Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Dinkopdak Kabupaten Temanggung. Ada Ibu Rahmaningrum Widi Apsari STMM. Selamat datang Ibu Rahman. Terima kasih Mbak. Ya Ibu, gimana kabarnya hari ini Bu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Hari ini lagi sibuk kali ya Bu? Iya. Selain sibuk puasa ya Mbak, juga aktivitas kami di Dinas Koperasi UKM dan Pedagang Kabupaten Temanggung menjelang hari Lebaran ini lumayan sibuk ya mempersiapkan segala sesuatu baik terkait dengan koperasi, UKM maupun perdagangan. Ya. Termasuk masalah UMKM juga selalu berikatan dengan Dinkopdak ya Bu? Iya betul sekali. Bu, di Temanggung itu katanya ada yang namanya UMKM Center ya Bu? Ada Mbak. Itu tuh UMKM Center yang ada di Koangan. Ya, tepatnya di Komplek Gedung Pemuda di Komplek Gedung Pemuda Suwardi. Ya. Isinya apa aja sih Bu itu di dalamnya? Kalau isinya banyak Mbak, ada beberapa banyak produk UMKM baik dari produk makanan, minuman, kopi, aneka kerajinan, batik dan lain sebagainya. Berbagai macam produk khas Temanggung. Produk-produk UMKM Kabupaten Temanggung ada di sana semua. Ya. Nah, boleh nih, monggo Bapak-bapak Ibu semuanya bisa cek isi dari UMKM Center. Itu berdiri sejak kapan, Bu? UMKM Center itu berdiri kurang lebih di tahun 2014. Tepatnya kurang lebih di bulan September kalau nggak salah. Iya, sudah hampir 10 tahun, sudah 10 tahun ini. Oh iya, betul ya. 10 tahun ya, nggak terasa. Tidak terasa sudah ada UMKM Center, tapi mungkin banyak yang belum tahu. Betul, Mbak. Nah, kita ingin kepo nih masalah UMKM Center dan kegiatan gerakan gandeng UMKM. Menjelang Hari Raya Idul Fitri ini, Bu, ada kegiatan yaitu gandeng UMKM, gerakan andil nyata dukung UMKM Temanggung. Kegiatan ini seperti apa, Bu? Ya, baik Mbak Novita. Jadi gandeng UMKM atau gerakan andil nyata dukung UMKM ini sebenarnya merupakan salah satu program dan kegiatan dari Dinkopdak yang untuk menggandeng UMKM agar UMKM ini naik kelas seperti itu. Jadi di situ itu merupakan salah satu program pengembangan dan pemberdayaan UMKM yang ada di Kabupaten Temanggung. Jadi harapannya gandeng UMKM ini sebenarnya tidak hanya kita wujudkan dalam di hari raya menjelang hari raya Lebaran, tetapi juga harapannya dilaksanakan kapanpun dan juga dimanapun, tidak hanya di UMKM Center, akan tetapi dimanapun. Contoh beberapa waktu yang lalu mungkin Mbak Novita tahu ya, ada gerakan belanja di pasar tradisional. Nah, itu juga merupakan salah satu bentuk gandeng UMKM dari gerakan andil nyata dukung UMKM. Berarti secara tidak langsung ingin membuat UMKM Temanggung semakin berdaya. Ya, betul ya. Sasaran dari gandeng UMKM Temanggung ini apa? Siapa, Bu? Ya. Khusus ini ya Mbak, khusus gandeng UMKM yang melalui UMKM Center yang kita adakan menjelang Hari Raya Lebaran ini. Ya, sasarannya adalah seluruh masyarakat Kabupaten Temanggung sebenarnya, tidak terlepas dari baik itu di perangkat daerah, instansi, kantor ataupun perusahaan, perseorangan ataupun juga BUMD, juga BUMN yang ada di Kabupaten Temanggung. Jadi harapannya sasaran yang berpartisipasi dalam gerakan andil nyata dukung UMKM adalah seluruh masyarakat Kabupaten Temanggung. Akan tetapi sasaran untuk UMKM yang menyediakan produk-produknya adalah UMKM yang ada di Kabupaten Temanggung. Khusus UMKM Temanggung saja. Lalu untuk
UMKM sendiri, bagaimana cara mereka agar produknya bisa terdisplay, terjual di UMKM Center? Oh ya, sebenarnya ini sih Mbak, mudah saja Ya. untuk menjual produk atau mempromosikan. Jadi kan UMKM Center itu sebagai sarana promosi dan juga bisa menjual produk-produk UMKM yang ada di Kabupaten Temanggung. Jadi caranya sebenarnya kita menerapkannya nggak sulit. Minimal mereka teman-teman UMKM itu mempunyai izin usaha atau ber-NIB seperti itu, minimal ber-NIB. Mereka sudah bisa masuk di UMKM Center. Hanya saja karena produknya macam-macam ya, ada kerajinan, ada batik, dan terkhusus lagi makanan. Nah, ini yang makanan ataupun minuman biasanya yang lebih selektif ini Mbak. Biasanya kami memprioritaskan yang kemasannya sudah bersaing, juga yang sudah berlabel PIRT dan minimal sudah PIRT. Ya, minimal sudah PIRT. Tapi misal pun ada yang belum PIRT, kami juga melakukan pembinaan. Inilah untuk mengurus PIRT dan lain sebagainya. Jadi tidak seolah-olah kalau belum ya kita tolak dan lain sebagainya. Kasihan mereka yang berarti Dinkopdok juga membantu UMKM untuk mendapatkan PIRT agar bisa terdisplay juga di UMKM Center. Paling tidak kami memfasilitasi ya untuk sarana konsultasi kalau mau mengurus PIRT bagaimana dan lain sebagainya. Nah, ini kan kita bisa mengarahkan ke mall pelayanan publik kita seperti itu Mbak. Oke. Terkait dengan produk makanan dan minuman khususnya, terkait produk tersebut kan ada masanya ya Bu, ada kadaluarsanya. Ya. Bagaimana proses stoknya biar masyarakat tuh tetap merasa aman nih kalau belanja di UMKM Center, insya Allah pasti aman, sudah jauh dari kadaluarsa, tidak akan mendapat barang expired kayak gitu. Kalau untuk sistem ininya ya, pemantauannya terkait dengan barang itu masih baru ataupun lama, kami ini Mbak, sistem stoknya ini mohon maaf ini kami masih manual ini sebenarnya. Tapi walaupun manual belum secara terdigitalisasi, akan tetapi kami tetap memantau. Jadi ketika UMKM itu masuk dengan menstok barangnya, kami punya catatan tersendiri, baik itu terkait dengan masa kadaluarsanya ataupun jumlah produknya dan lain sebagainya, sehingga ketika masuk itu ada masa kadaluarsanya, tentunya kita bisa memprediksi sekiranya itu kurang laku ataupun belum laku, kami segera menghubungi UMKM yang bersangkutan ya untuk mengambil, untuk mengganti seperti itu. Pernah kami itu menemukan produk UMKM ya, semacam keripik itu. Aromanya sudah nggak menarik gitu ya, semacam tengik gitu. Walaupun masa expirednya yang dituliskan oleh UMKM itu masih lama sebenarnya. Nah, akhirnya kami panggil, kami evaluasi, coba untuk dievaluasi kembali cara penentuan expirednya seperti apa. Mungkin diuji kalau sebulan seperti apa, 2 bulan seperti apa, 3 bulan dan lain sebagainya, dan diikuti perkembangan. Siapa tahu mereka yang mencantumkan expired itu kurang sesuai tepat, ya seperti itu Mbak. Berarti masyarakat merasa lebih aman nih kalau belanja di UMKM Center ya. Insya Allah. Dinkopdok ini selain UMKM Center juga ada kegiatan pemantauan expired di pasar-pasar modern di Kabupaten Temanggung ya. Ya ada Mbak, ada. Untuk yang pasar modern saja dipantau, apalagi yang di UMKM Center gitu betul, ya. Betul. Lalu Ibu, kalau harga, terkait penentuan harga, apakah mahal atau murah sekali gitu? Ya, gini Mbak, kami sudah berkomunikasi ya dengan teman-teman UMKM yang menitipkan produknya di UMKM Center untuk terkait dengan harga. Jadi harga itu harapan kami ketika UMKM itu menjual atau menitipkan produk di UMKM Center dengan harga sekian, mereka apabila menjual di tempat lain juga sama seperti di UMKM Center. Jadi tidak ada disparitas yang terlalu mencolok, biar
tidak terkesan membeli produk di UMKM Center atau di tempat tertentu itu Iya. mahal seperti itu. Harapan kami tetap sama gitu ya. Berarti nanti misalnya kalau beli di toko A 10.000, di UMKM Center Iya, tetap 10.000. iya, betul, Mbak. Biasanya Iya. kalau di toko A terlalu jauh, di UMKM Iya, Center betul, ya. deket gitu Iya. ya. Paling enggak kalau ada selisih ya tidak terlalu jauh gitu Iya. ya, Mbak ya. Lalu untuk member, apakah di sana sudah menerapkan member untuk pembelian ataupun untuk UMKM-nya? Kalau member untuk pembelian belum ada, Mbak. Dan kalau untuk member untuk UMKM Center yang tergabung, ini yang perlu kami sampaikan bahwa kami memang terus berbenah ini, Mbak, sistem pengelolaan di UMKM Center. Jadi selama ini untuk member kami belum sampai ke sana, hanya saja teman-teman yang di UMKM Center itu sudah kita wadahi dalam satu grup, berbeda dengan grup UMKM secara umum ya. Tapi di UMKM Center sendiri sudah punya grup tersendiri agar komunikasi kita juga bisa lebih intensif terkait dengan keberlangsungan UMKM Center itu sendiri ya. Terkait produk-produk yang ada di UMKM Center, apakah kita bisa membelinya secara online atau hanya bisa datang saja ke sana, Bu? Bisa, Mbak, secara online bisa. Bisa menggunakan media online baik WA atau apa itu sudah bisa. Kemarin karena kami itu kan kadang di kemasannya itu ada kontak person yang tersedia. Nah, itu kemarin bahkan ada pembeli luar kota itu sudah pernah membeli, pengen beli lagi, akhirnya menghubungi kontak WA yang tertera di situ, akhirnya kita kirim pakai ekspedisi itu. Berarti untuk masyarakat Temanggung mungkin yang ada di luaran sana tetap bisa membeli produk Temanggung lewat UMKM Center ya. Kalau tadi Ibu ngomong ada nomor WA-nya, berapa Bu nomor WA-nya? Nomornya ada di 0857 4341 1152 atau 0851 8484 2393. Ya, dua nomor itu bisa dihubungi boleh, ya. silahkan. Oke. Lalu pertanyaan selanjutnya, Bu, apakah dari Dinkopdak memberikan pembinaan untuk pelaku UMKM? Ya, tentu Mbak, kami memberikan pembinaan sebagaimana tugas pokok dan fungsi kami ya. Pembinaan ini berarti kan baik itu pembinaan secara umum produk-produk UMKM ataupun terkait dengan SDM-nya UMKM dan lain sebagainya. Dan untuk pembinaan secara khusus baik itu terkait dengan perizinan dan lain sebagainya. Khusus terkait dengan produk-produk yang ibaratnya ini ya sensitif ya karena dikonsumsi, kami ada pembinaan terkait dengan pelabelan ini, Mbak, pelabelan baik itu di makanan ataupun di minuman. Kami kan mempunyai UPT ini, Mbak, yang namanya UPT meteorologi. Nah, di situ sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negerinya nomor 31 tahun 2011 itu ada terkait dengan pembinaan BDKT, barang dalam kemasan tertutup. Jadi kita melaksanakan minimal kita mengamati terkait dengan pelabelan yang ada di produk-produk baik makanan ataupun minuman yang secara kemasan tertutup. Minimal sudah mencantumkan nama produk. Terus kemudian mencantumkan kuantitasnya, misalnya netonya berapa kilogram. Itu penulisannya pun juga sudah ada aturannya tersendiri dan mencantumkan nama perusahaan serta alamatnya. Itu baru minimal, Mbak. Wajib ya? Ya, itu yang wajib. Dan kami juga memberikan pembinaan secara pelabelan secara keseluruhan. Tadi minimal ya, minimal dipenuhi. Tapi kan sebenarnya ada lagi pelabelan-pelabelan terkait dengan tanggal expirednya, terus harus mencantumkan komposisinya, terus harus mencantumkan mungkin ada juga nomor HP dan lain sebagainya, tapi itu nggak wajib sih, Mbak. Tapi yang secara wajib itu minimal sudah ada. Harus Jadi pelabelan itu kan semacam komunikasi antara penjual dan pembeli, walaupun pembelinya entah di mana gitu kan, pembelinya entah di mana gitu. Nah, itu, Mbak. Ya. Bu, kalau UMKM Center ini apakah sudah menjangkau ke 20 kecamatan? Mungkin sudahkah dari 20 kecamatan ini ada UMKM yang sudah masuk ke UMKM Center atau pelanggannya sudah dari berbagai kecamatan yang ada di Kabupaten Temanggung? Kalau menjangkau di 20 kecamatan, insya Allah sudah ada, Mbak. Kami jadi ini kan tadi
kami menyampaikan UMKM Center itu berdiri kan dari tahun 2014 sampai dengan saat ini. UMKM Center ini kan terus berbenah ini Mbak, dari dulu yang gedungnya tidak terlihat gitu kan. Ini di tahun 2024 alhamdulillah gedung UMKM Center itu sudah tampak depan ya. Betul. Kami sempat tutup sementara itu ketika kita merenovasi UMKM Center itu baik dari dalam maupun luarnya di tahun 2024. Nah, ketika UMKM Center itu dengan penampilan yang terbaru kemarin di akhir tahun 2024, kita mensosialisasikan dengan mengundang teman-teman kecamatan. 20 kecamatan kita sampaikan bahwa ini loh kita punya UMKM Center. Silahkan apabila ada UMKM yang mau menitipkan mempromosikan produknya di UMKM Center, kita terbuka, sangat terbuka untuk menerima produk-produk UMKM seperti itu Mbak. Jadi untuk sudah menjangkau di pelanggannya apakah juga berbagai macam wilayah pelanggannya atau baru sebatas masyarakat yang ada di kota ini? Kalau pelanggannya sepertinya mungkin kalau dari ujung sana Tretep itu barangkali ada yang belum tahu ya keberadaan UMKM Center. Nah, ini yang perlu kami sampaikan bahwa UMKM Center inilah wujud infrastruktur publik kita yang untuk menyediakan fasilitas untuk UMKM semoga lebih dikenal oleh masyarakat ya. Terakhir Bu Rahma, pesan untuk masyarakat agar berbelanja di UMKM Center. Kepada masyarakat Kabupaten Temanggung dalam rangka pemberdayaan ekonomi lokal di Kabupaten Temanggung dan juga untuk mendukung program peningkatan penggunaan produk dalam negeri atau lebih dikenal P3DN, mari kita bersama-sama melakukan gerakan andil nyata dukung UMKM. Yang bahwasanya bahwa kita sebagai masyarakat Temanggung kita harus tahu dan paham produk-produk UMKM khususnya yang ada di UMKM Center Kabupaten Temanggung, karena dengan kita membeli produk-produk di UMKM Center Kabupaten Temanggung tentunya akan menambah semangat UMKM yang ada di Kabupaten Temanggung untuk mempromosikan dan menitip jualkan produk-produk mereka sehingga lebih dikenal secara luas oleh masyarakat Temanggung. Seperti itu Mbak. Terima kasih Bu Rahma sudah membagikan informasi yang sangat banyak ini terkait dengan UMKM. Kita berharap agar UMKM Temanggung ini semakin berdaya dan UMKM Center semakin dikenal masyarakat dan juga semakin laris ini UMKM yang ada di sana. Terima kasih sudah mau hadir di studio kita. Semoga bisa hadir lagi di kesempatan yang lainnya. Oke Sobat Kominfo, tidak terasa kita sudah berada di penghujung episode kita hari ini. Nantikan episode-episode kita selanjutnya. Tetap di podcast Kepoin Yuk!